Halo para pecinta movie, adakah kalian sehat-sehat saja? Mimin mendoakan agar kalian baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusan. By the way, Mimin akan menceritakan mengenai kisah Snow White. Tahukah Anda kisah Snow White diinspirasi dari kisah nyata loh? Mau tahu lebih lanjut? Ikuti perbahasannya ya teman-teman. Skwi. Kisah Snow White pertama kali dipopulerkan Brothers Grimm pada tahun 1812. Kemudian menjadi kisah dongeng populer Disney pada tahun 1937 yang sesuai dan digemari anak-anak. Pada mulanya kisah itu dianggap sebagai fiksi. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa cerita tersebut mungkin terinspirasi dari dua kisah nyata. Kisah nyata yang pertama diinspirasi dari Margaretha van Waldeck, dan yang kedua dari Maria Sophia Margaretha Catharina van der Tal. Kedua wanita itu memiliki hubungan yang dekat seperti dalam cerita Snow White. Margaretha van Waldeck merupakan seorang putri Jerman dari sebuah kota perlombongan kecil, dan Maria pula seorang gadis bangsawan Jerman yang tumbuh di sebuah istana di Lahore, Jerman. Namun, kedua kisah perempuan itu memang melibatkan beberapa hal seperti apel beracun, kurcaci, cermin ajaib dan kerajaan. Margaretha van Waldeck. Kecantikannya menarik perhatian putra raja Spanyol, tapi kisahnya tidak happy ending seperti di kisah dongeng Snow White. Margaretha merupakan putri Philip IV, Count of Waldeck dari istri pertamanya, Margaret Tcherksena. Sejak dulu, Margaretha memiliki ibu tiri yang galak, Catharina van Hatzfeldt, dan saat Margaretha baru berumur 17 tahun, dia pindah ke Brussels atas perintah ibu tirinya. Di sana, Philip II dari Spanyol melihat sekilas gadis cantik itu, dan ingin sekali menikahinya. Namun, Philip seperti bangsawan Eropa lainnya yang duduk di atas takhta diharapkan menikah karena alasan politik bukan alasan cinta atau terpesona. Dan ayah Philip tidak melihat nilai politik dari pernikahan tersebut. Dan Margaretha disingkirkan dengan cara yang membuatnya tampak seperti bunuh diri. Ketika masih tinggal di Brussels, Margaretha jatuh sakit. Orang yang mengenalnya mengira dia sudah diracuni. Ketika dia menulis wasiat terakhir dan perjanjiannya tidak lama setelah jatuh sakit, tulisan tangannya tampak goyah. Tulisan tangan yang goyah biasa menjadi tanda seseorang tengah gemetar. Di antara penyebab gemetar adalah tanda keracunan. Apapun penyakitnya, Margaretha van Waldeck meninggal pada tahun 1554. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya membunuh Margaretha. Namun, pelakunya bukan ibu tirinya karena dia telah meninggal 8 tahun sebelumnya. Margaretha meninggal sebelum dia bisa menikahi Philip dan menjadi seorang putri. Kisah Snow White yang kedua mungkin diilhamkan oleh Maria Sophia Margaretha Catharina van der Tal. Maria Sophia dibesarkan di sebuah kota di Lahore, Jerman, pada abad ke-18. Dia adalah putri dari putra Philip Christoph van der Tal dan istrinya, Baroness van Bettendorf. Setelah kematian Baroness, putra Philip kemudian menikahi Claudia Elizabeth Maria van Veningen, Countess of Liechtenstein, yang menurut cerita, tidak menyukai anak-anak tirinya. Dan ibu tiri Maria lah yang memiliki apa yang disebut cermin ajaib. Dan meskipun dia tidak berusaha untuk melukai Maria, tetapi hidup dengan ibu tirinya kurang menyenangkan. Ibu tiri Maria dikabarkan tidak suka dengan reputasi Maria yang dikenal karena kebaikan dan kemurahan hatinya, yang justru membuat hidup Maria cukup sulit karenanya. Cermin ajaib itu ada. Cermin ajaib mungkin bukan sihir, tapi ternyata memang ada. Itu milik ibu tiri Maria, yang merupakan pemberian dari suaminya, yaitu ayah Maria. Walau sebenarnya cermin itu sudah ada sejak ibu Maria masih hidup. Cermin tersebut seperti dalam film Disney, bisa berbicara kembali, tetapi itu karena sebuah manipulasi bukan sebuah sihir. Cermin itu lebih seperti mainan dan disebut dengan The Talking Mirror. Cermin itu akan menggumamkan kembali kata-kata orang.
yang sedang bercermin kepadanya, memberikan kesan bahwa cermin itu bisa berbicara. Cermin itu dibuat tahun 1720 oleh The Mirror Manufacturer of the Legislature of Mainz dan hingga kini masih berada di Istana Lohr, tempat tinggal mereka yang sekarang menjadi sebuah museum. Selain cermin ajaib, peti mati kaca di mana Putri Salju ditidurkan setelah menggigit apel beracun serta apel racun itu sendiri. Juga ada kaitannya keduanya dengan wilayah Lohr, tempat Maria tinggal. Lohr dikenal karena pembuatan gelas dan kaca, serta racun Nectade, Atropa belladonna, yang tumbuh subur di wilayah tersebut. Bagaimana dengan si tujuh kurcaci? Baik Margareta maupun Maria tinggal di Jerman di mana perlombongan adalah bisnis yang menguntungkan, dan kisah-kisah tentang kurcaci yang hobi bernyanyi mungkin berasal dari para pelombong di dunia nyata. Kediaman tujuh kurcaci juga saat ini menjadi desa perlombongan tembaga Bergefreit, sekarang menjadi daerah Bad Wildungen yang menyebut dirinya Sneeuwwitchendorf desa Putri Salju. Sama seperti kisah dongeng, pekerja anak di sana biasanya hidup berkelompok-kelompok sekitar 20 orang di satu kamar. Para pelombong ini, kemungkinan orang dewasa hanya saja bertubuh pendek, yang mengenakan topi berwarna cerah, seperti tujuh kurcaci di film Disney. Namun alasan mereka harus memakai tutup kepala tudung merah cukup mengerikan. Tutup kepala cerah digunakan untuk mereka agar mudah diidentifikasi jika terjadi keruntuhan lombong. Spekulasi tentang siapa yang menjadi inspirasi sejati di balik Snow White adalah titik yang bisa diperdebatkan karena jawaban itu tidak akan pernah pasti. Brothers Grimm mengumpulkan dongeng mereka dari berbagai sumber, bepergian ke seluruh Jerman untuk mendengar cerita rakyat dan menuliskannya ke dalam cerita yang lebih ringkas. Ada kemungkinan bahwa Putri Salju merupakan penggabungan dari dua wanita, atau tiada hubungan langsung dengan mereka sama sekali. Namun sayangnya, baik Margareta dan Maria, mereka tidak memiliki akhir yang bahagia seperti kisah dongeng pada umumnya. Margareta harus meninggal dunia saat usianya 21 tahun, bahkan sebelum dia menikahi putra itu. Sementara Maria, meski ia hidup hingga usia 71 tahun, namun hingga akhir hayatnya, Maria belum menemukan calon suaminya. Dia meninggal dunia sebagai perawan tua dan ia kehilangan penglihatannya sejak usia mudanya lagi. Okeilah semuanya, sekian dulu dari cerita ini. Lain kali jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan kalau ada rekomendasi kisah dan cerita yang menarik dari kalian boleh komen di bawah. Mimin undur diri dulu.